Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pukul 7 malam, Hana dan Revan berada di kamar mereka. Setelah makan malam dan kejadian tadi siang, membuat mereka cepat lelah. Hana duduk di atas tempat tidur dengan punggung yang bersandar pada sandaran tempat tidur, dan mata yang fokus pada layar ponselnya. Sedang Revan tengah mengerjakan pekerjaan kantornya, yang sudah dikirim oleh Ren lewat email padanya. Hana mendongak dan menatap ke arah suaminya itu, yang begitu fokus dengan hal yang dilakukan. Panggil Hana, membuat Revan mendongak dan menatapnya. Iya sayang, kenapa? Tanya Revan dan kini fokus pada istrinya. Hana mau nanya, ucap Hana dan mulai menyusun kata yang pas untuk hal yang akan ia katakan. Gini, Hana mau nanya, kenapa Kak Gilang manggil dengan sebutan Kan harusnya kakak atau kakak sepupu, ucap Hana dan dibalas senyum kecil oleh Revan. Revan menutup laptopnya setelah menyimpan data yang sudah ia kerjakan. Ia melangkahkan kakinya mendekat ke arah tempat tidur, lalu naik perlahan mendekat ke arah istrinya. Kenapa Gilang manggilnya Karena udah kebiasaan dari kecil. Dia manggil papa dengan sebutan jadi manggil ke aku dengan sebutan yang sama. Sama tante udah coba buat dia manggil kakak, tapi dia keras kepala. Dan akhirnya terusan deh sampai sekarang manggil Jelas Revan panjang lebar. Hana mengangguk-angguk mengerti, padahal otaknya masih mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Tanya Revan dengan sebelah alis yang terangkat. Hehe, cuma penasaran aja. Gak ada niat lain kok, beneran? Ucap Hana dengan mengangkat kedua tangannya membentuk huruf V. Iya, aku percaya kok, ucap Revan dan mengusap puncuk kepala istrinya dengan sayang. Hana menyandarkan kepalanya pada dada bidang Revan, sedang Revan mengusap kepala Hana dengan sayang. Hana mau nanya lagi, ucap Hana kini raut wajahnya berubah sedih. Ucap Hana kini raut wajahnya berubah sedih. Iya, mau nanya apa sayang? Ucap Revan dan mengernyit saat mendengar Hana menghembuskan nafas pelan. Hana mau nanya, kalau misalnya orang yang harusnya nikah sama udah balik lagi gimana? Akan ceraiin Hana? Tanya Hana dan mendongak menatap wajah tampan suaminya. Revan terdiam melihat hal itu, lalu tersenyum kecil dan mengusap pelan pipi Hana. Kamu kok mikir kayak gitu sih? Aku kan udah bilang dari awal, aku gak akan cerain kamu. Apapun yang terjadi, kan kamu sendiri yang buat surat perjanjian itu, bukan aku. Aku mana mungkin menceraikan istriku dan membiarkannya berjuang sendiri di saat dia tengah mengandung, ucap Revan, lalu mencubit gemas pipi Hana. Berarti kalau Hana gak hamil, akan cerain Hana? Iya, tuding Hana dan kini matanya mulai berkaca-kaca. Revan menghembuskan nafasnya melihat hal itu dan sedikit menunduk mencium singkat kening Hana. Tidak, aku tidak akan pernah mengatakan kata-kata itu. Hanya maut yang akan memisahkan kita berdua. Tidak ada kata orang ketiga. Jika aku melakukan kesalahan suatu saat nanti, maka aku siap untuk kehilangan semua hartaku. Bahkan aku siap jika kamu ingin memotong milikku, ucap Revan dengan sedikit candaan di akhir kalimatnya. Hana mengerutkan keningnya dan mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh suaminya itu. Revan yang melihat hal itu mulai menggigit bibir bawahnya, mencoba untuk menahan tawanya melihat ekspresi bingung istrinya itu. Loh, gimana ceritanya ucap Hana akhirnya ketika mendapat secercah jawaban yang entah benar atau tidak. Emang bisa dipotong? Tanya Hana dan kini membuat Revan bingung sendiri. Bisalah, masa gak bisa? Ucap Revan dan tiba-tiba Hana menegangkan badannya. Gak bisa lah
Mana ada rumah dipotong jadi dua, ucap Hana, membuat suaminya itu menepuk kening. Siapa yang bilang rumah dipotong sayang? Tanya Revan dengan menahan tawanya. Kan Om yang bilang tadi, potong punya Om. Punya Om itu kan berupa perusahaan, rumah, dan beberapa properti lainnya. Dan semua itu gak bisa dipotong Om. Gimana ceritanya? Ucap Hana tak mau kalah, karena menurutnya semua milik Revan sama sekali tidak bisa dipotong. Jadi apa maksud suaminya itu? Revan menggigit bibir bawahnya, menahan tawanya dan kemudian mengacak rambut istrinya. Udah, tidak perlu mencari jawabannya, ucap Revan. Jika diteruskan hanya akan membuat ia sakit perut menahan tawa. Kau khawatir karena kedatangan kakak kamu ya? Tanya Revan tiba-tiba, membuat Hana terdiam dan kini menatap ke arahnya. Hana menundukkan kepalanya, lalu mengangguk kecil. Revan yang melihat hal itu tersenyum lalu membelai pipi Hana dengan sayang. Aku tidak peduli dengan kakakmu sayang. Sekarang dia hanya sebatas kakak ipar saja, tidak lebih dari itu. Ucap Revan, lalu mendekatkan kepalanya ke wajah Hana. Hana mendongak, kini keningnya dan kening Revan bersentuhan. Revan menatap lama manik mata istrinya itu, dan kemudian memejamkan matanya. Aku berjanji atas nama Allah, hanya kamu yang akan menjadi istriku satu-satunya. Tidak akan ada yang lain. Percaya padaku, aku akan menjagamu dan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarga kecil kita. Ucap Revan, dan senyum kecil terbit di bibir Hana. Aku percaya sama Om. Jangan tinggalin Hana ya, ucap Hana. Dan dengan cepat Revan menganggukkan kepalanya. Ya udah, sekarang kita tidur, ucap Revan. Lalu mereka pun menidurkan tubuh perlahan di atas tempat tidur. Hana memeluk erat tubuh Revan, seolah Revan adalah guling yang enggan untuk ia lepaskan. Aku tidak peduli dengan kakakmu itu Hana. Hanya ada kamu, dan selamanya hanya kamu, batin Revan. Lalu memejamkan matanya perlahan untuk tidur dengan posisi berpelukan. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Gilang beserta kedua orang tuanya masih setia duduk di ruang tamu dengan menonton TV. Gilang hanya terdiam, termenung dengan sesekali menghembuskan nafasnya. Mita dan Adi bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat putra sematawayang mereka itu kembali seperti semula. Oh iya Pak, katanya anak pertama keluarga Disap sudah kembali, ucap Mita tiba-tiba, membuat Adi menatap istrinya itu dengan sebelas alis yang terangkat. Terus kenapa Mah? Tanya Adi. Mama cuma khawatir, dari sikap yang Mama lihat dari wanita itu sangat berbeda dari sikap istri Revan yang sekarang. Maksudnya Hana, ucap Mita, lalu membekap mulutnya sendiri. Mita menoleh ke arah Gilang yang tiba-tiba menegang, lalu menatap ke arah ibunya. Menurut Mama sikap wanita itu bagaimana? Apa berbahaya? Tanya Gilang, membuat Adi dan Mita bertukar pandang. Menurut Mama, dia penuh dengan ambisi. Dia akan memiliki apapun yang ia inginkan. Sangat berbeda dengan Hana. Dan sepertinya dia akan melakukan segala cara untuk memiliki hal yang ia inginkan, ucap Mita. Dan kini membuat Gilang berpikir keras. Sial, empat kesal Gilang dalam hati, lalu bangkit dari duduknya untuk segera naik ke kamarnya. Mah, Pah, Gilang gak jadi berangkat besok ke Singapura. Gilang akan tinggal di Indonesia untuk beberapa bulan. Ada sesuatu yang harus Gilang selesaikan, ucap Gilang, dan kembali melanjutkan langkahnya naik ke kamarnya. Adi dan Mita menatap aneh pada putra mereka itu yang tiba-tiba berubah pikiran lagi. Padahal tadi siang sudah memantapkan diri untuk kembali ke Singapura. Di sisi lain, seorang wanita berdiri di balkon kamarnya dan menatap datar langit malam ini. Kamu sudah merebut kasih sayang Papa dan Mama, membuat aku terasingkan. Aku tidak akan membuat kamu bahagia, Hana. Apapun yang menjadi milikku akan aku rebut dan rampas dengan paksa,
ucap wanita itu dengan mengepalkan tangannya dan senyum licik terbit di bibirnya.